Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah review artikel Scopus nomor 3. Artikel yang dibahas adalah Word as Powerful Weapons, Euphemism in Trump's COVID-19 Speech, yang artinya kata-kata sebagai senjata yang kuat. Word as powerful weapons. Euphemism in Trump's COVID-19 speech, artinya euphemisme di dalam pidato Trump tentang COVID-19. Artikel ini ada pada jurnal 3L, Language, Linguistic and Literature oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, volume 26, nomor 3, tahun 2020. Ini adalah artikelnya. Artikel ini dibuat oleh Samir Nasir Olimat. COVID-19 pandemi COVID-19 constitutes the greatest threat, merupakan ancaman terbesar to the worldwide population, pada populasi dunia, and countries nowadays, dan negara-negara pada masa sekarang. Donald Trump, the president of the greatest country in the world, presiden dari negara terbesar di dunia, has frequently received, telah seringkali menerima kritikan yang berat, has frequently received heavy criticism as a result, sebagai hasil of his language use, akibat dari bahasa yang digunakannya. In the period of COVID-19, pada masa COVID-19. Therefore, karena itu, the present paper, artikel kali ini, examines, membahas euphemistic expressions, ekspresi euphemistic used in Trump's discourse yang digunakan dalam wacana Trump on COVID-19, tentang COVID-19. A sample of euphemistic, eufemia itu adalah antonim dari eufemisme. Jadi kalau eufemisme itu adalah penghalusan, sedangkan eufemisme adalah kebalikannya, ungkapan-ungkapan yang cenderung menjadi kasar. A sample of, sebuah contoh dari euphemistic adopt in Trump's daily speech, diadopsi dalam pidato keseharian Trump. In a crucial week, dari minggu-minggu penting of 19th till 11th of March 2020, dari mulai 11 sampai 18 Maret 2020, was analyzed, dianalisis. Jadi sampelnya diambil dari pidato-pidato keseharian Donald Trump pada suatu minggu pada tanggal 11 sampai 18 Maret 2020. Sampel yang dianalisis adalah dari pidato-pidato Donald Trump pada tanggal 11 sampai 18 Maret 2020. The researchers relied on, peneliti menggunakan the critical political discourse analysis by Van Dijk. Kemudian menggunakan pula conceptual metaphor teori konseptual metafor yang dikembangkan oleh Lakoff dan Johnson tahun 1980, dan menggunakan konsep euphemisme yang dikembangkan oleh Allen and Burridge tahun 2006. It has been found that Trump prefers to strong language. Ditemukan bahwa Trump menggunakan bahasa yang kuat dan metafora perang untuk membela dirinya dan pandangan-pandangannya, untuk memoles pemikiran dan pandangan Amerika, atau untuk menyerang negara lain, to attack other countries or institution, atau menyerang institusi. Several conceptual metaphor, sejumlah metafor konseptual, including COVID-19, termasuk metafor tentang
COVID-19 adalah A. Pertama, an invisible enemy, musuh yang tidak terlihat, musuh yang invisible. B. A foreign enemy, musuh asing. C. A dangerous threat, ancaman yang berbahaya. Dan D. A global battle, perang global, were commonly used, ungkapan-ungkapan metafor yang sering digunakan. The data analysis data shows, menunjukkan that Trump has, bahwa Trump memiliki a linguistic mastery, penguasaan linguistik, of eloquence, dari kefasihan, and persuasive device, dan kemampuan persuasif, in political discourse, dalam wacana politik, which permitted him, yang memungkinkan dia, to make a shift, untuk melakukan pergeseran, in America's thoughts and opinion, dalam pemikiran dan opini Amerika. For future research, untuk penelitian berikutnya, the current paper, artikel ini, suggests investigating, menyarankan penelitian Trump's paralinguistic features, fitur-fitur paralinguistik Trump in speeches, dalam berpidato, such as, seperti body language, bahasa tubuh, facial expression, ekspresi wajah, tone dan pitch of voice, bunyi atau nada, eye movement, pergerakan mata, and hand gestures, dan gestur tangan. Demikian abstrak dari artikel ini. Kita akan melihat artikel sepenuhnya di sini. Kemudian kita bisa mengunduh artikel ini dengan Zotero. Ini adalah artikel yang akan kita bahas pada video ini. Ini adalah pendahuluan, introduction, yang di dalamnya juga terdapat kutipan-kutipan studi-studi dari peneliti lain yang terkait dengan artikel ini. Ini adalah pernyataan masalahnya dan tujuan penelitian. Riset ini merupakan riset kualitatif. Dengan begitu, kita tidak akan melihat penghitungan-penghitungan statistik seperti video sebelumnya. Ini adalah literatur review atau kajian pustakanya. Sebenarnya kajian pustaka juga sebagiannya ada di bagian introduction tadi. Kemudian ini juga adalah tinjauan pustaka juga tentang penggunaan dispemisti dari COVID-19 yang dilakukan oleh Donald Trump. Ini adalah metodologi penelitian ini, yang diantaranya adalah data collection atau pengumpulan datanya. Kemudian ini adalah cara untuk menganalisis datanya, data analisisnya. The collected sample of Trump dysphemism, kumpulan sampel dari dysphemisme Trump tadi, was analyzed, dianalisis from different linguistic dimensions, dari dimensi linguistik yang berbeda-beda. Firstly, yang pertama, the selected sample, sampel yang terpilih of dysphemistic expression, dari ekspresi dysphemistic, were interpreted, diinterpretasi, and explained, dan dijelaskan, based on the denotative and connotative meaning, berdasarkan pada makna denotatif dan konotatif, of vocabularies in dictionary, dari kosakata dalam kamus. To achieve this goal, untuk mencapai tujuan ini, the researcher rely on,
peneliti menggunakan Almani Online Dictionary, kamus online Almani yang terbit pada tahun 2010, which provides, yang berisi several meanings, sejumlah makna, and usages, dan cara penggunaan of English terminology, dari istilah bahasa Inggris in various genre and text, dalam berbagai genre dan teks. Secondly, yang kedua, possible interpretations, kemungkinan interpretasi of Trump's intention, dari maksud Trump, of using, dari penggunaan the selected dysphemistic expression, pilihan ekspresi dysphemistic, were clarified, dijelaskan, and investigated, dan diteliti according to, sesuai dengan the theoretical framework, kerangka teoretis of critical political discourse analysis, dari analisis wacana kritik politik proposed by Van Dijk, yang dikembangkan oleh Van Dijk tahun 1997 dan 2001. Thirdly, yang ketiga, the selected sample, sampel yang terpilih of dysphemistic term, dari istilah dysphemistic, was analyzed, dianalisis according to, sesuai dengan conceptual metaphor theory, teori metafor konseptual introduced by Lakoff and Johnson, yang diperkenalkan oleh Lakoff dan Johnson pada tahun 1980, and Allen and Burridge concept of dysphemism, dan konsep dysphemism dari Allen dan Burridge pada tahun 2006. Due to limited scope of the research, karena keterbatasan lingkup dari penelitian, the time and space restriction, keterbatasan waktu dan ruang, it was not permit to report the main result in quantitative term. Karena itu, karena kecilnya data, maka hasilnya tidak bisa diolah dengan teknik kuantitatif. Instead of that, maka the data analysis of the study, analisis data dari penelitian ini, was principally kualitatif, adalah dengan cara kualitatif, depending on the tradition of rhetorician, yang bergantung pada tradisi retorisian, discourse analysis, analisis wacana, and linguist, dan para linguis, para ahli bahasa, who always research, yang selalu meneliti a small number of example, sejumlah kecil dari contoh, covering a certain linguistic feature, yang mencakup fitur linguistik. However, the selected corpus of dysphemistic utterance, sekalipun demikian, korpus yang terpilih dari ujaran dysphemistic ini can give a comprehensive view, dapat memberi pandangan yang komprehensif, and deep insight, dan pandangan yang mendalam, into the nature, pada sifat alami, of Trump's eloquence, dari kefasihan Trump, and language use, dan penggunaan bahasanya, at a critical time of his presidency, pada masa kritis dari waktu jabatan presidennya. Kemudian ini adalah temuan dan pembahasannya, finding and discussion. The data analysis, analisis data, shows, menunjukkan that bahwa Trump explicitly use a great number of
menggunakan sejumlah besar dysphemistic expression, ekspresi dysphemistic with pejorative connotation, dengan konotasi pejoratif in his daily COVID-19 speeches, dalam pidato kesehariannya tentang COVID-19 for different goals, untuk tujuan yang berbeda-beda, such as, seperti metamorphosing COVID-19 pandemic, seperti membuat metamorfosis dari COVID-19, attacking China, menyerang China, where the virus is thought to have first initiated, di mana virus itu diduga pertama kali muncul, and defending political decision, dan mempertahankan putusan politiknya on the US protective measures, dari ukuran protektif Amerika to reduce the global threat, untuk menurunkan ancaman global of COVID-19, dari COVID-19. Ini adalah contoh pidato yang disampaikan oleh Trump. Ini ada yang dicetak tebal. Contoh pidato yang pertama, contoh ungkapan pidato yang pertama, "This is the most aggressive and comprehensive effort." Ini adalah upaya yang agresif dan komprehensif to confront a foreign virus, untuk melawan virus asing, in modern history, di dalam sejarah modern. Kemudian di sini ada pembahasannya, diantaranya menggunakan kamus seperti tadi yang sudah diungkapkan, yaitu kamus Almani. Misalnya di sini foreign virus itu, foreign di sini artinya adalah unknown, strange, abroad, external, and outside. Kemudian juga di sini ada analisis dari Van Dijk. Karena itu, penelitian-penelitian kualitatif harus menggunakan pisau analisis yang jelas. Misalnya di sini menggunakan pisau analisis dari Van Dijk atau cara analisis dari Van Dijk. Jadi, seseorang tidak boleh mengabaikan cara analisis yang digunakannya. Harus merujuk pada pisau analisis atau cara analisis yang jelas. Misalnya di sini menggunakan kamus dan analisis Van Dijk. Kemudian di sini juga ada analisis dari pidato Trump itu berdasarkan teori dari Lakoff and Johnson. Kemudian ini adalah contoh yang kedua dari pidato Trump. I am confident, saya percaya diri, that by counting, bahwa dengan menghitung, and continuing, dan terus menerus, to take these tough measures, untuk melakukan pengukuran yang sungguh-sungguh ini, we will significantly, kita akan secara signifikan reduce the threat, mengurangi ancaman, to our citizens, bagi warga kita, and we will ultimately and expeditiously, dan kita akan akhirnya dan secepatnya defeat this virus, mengalahkan virus ini. Ini yang ditebalkan adalah kata threat, yang berarti ancaman. Di sini juga ada analisis menggunakan kamus Almani. Threat itu berarti dalam kamus Almani berarti harm, pain, injury, damage, or other hostile action. Di sini juga ada pembahasan Van Dijk. Kemudian pembahasan menggunakan pisau analisis Lakoff and Johnson. Kemudian ini adalah ungkapan ketiga dari pidato Donald Trump. No matter where you look, kemanapun Anda melihat, this is something, ini adalah suatu, it is an invisible enemy,
Ini adalah musuh yang tidak terlihat. I just say this. Saya katakan ini. We have an invisible enemy. Kita mempunyai musuh yang tidak terlihat. Jadi mungkin di sini Donald Trump juga diisukan seperti isu-isu sebelumnya, yaitu menakut-nakuti warganya, misalnya dengan musuh yang tidak terlihat, dengan teroris, dengan perang ya. Trump sering use the adjective invisible, menggunakan adjektiva atau kata sifat invisible in the 16th March daily briefing, pada briefing harian tanggal 16 Maret, to describe COVID-19, untuk menggambarkan COVID-19 as something impossible to be seen by the eye, sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh mata. The word invisible, kata invisible, has several synonym, mempunyai beberapa sinonim, such as unseeable, tidak terlihat juga, hidden, unnoticeable, obscure, undetectable, covered, and concealed. Ini analisis berdasarkan Kamus Al-Ma'ani. From a scientific perspective, dari perspektif ilmiah, viruses cannot be seen by the naked eye. Virus-virus tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Ini adalah analisis dari Fandi. Kemudian ini juga ada analisis berdasarkan Lakoff dan Johnson. Kemudian ini juga mungkin ada analisis lainnya berdasarkan Alexandrescu dan Coleman. Kemudian ini adalah kutipan pidato Trump yang keempat. I felt it was a pandemic. Saya merasa ini sebagai pandemi. Long before, jauh sebelum orang-orang mengatakannya sebagai pandemi. Kemudian di sini berdasarkan analisis dari Kamus Al-Ma'ani, epidemic dengan pandemic adalah kosakata yang berbeda. Misalnya di sini katakan bahwa epidemic is used to account, epidemic digunakan untuk melihat penyebaran wabah, increase in the occurrence of a disease, typically, secara tipikal, limited to a less local area, yang secara tipikal terbatas pada area yang lokal, or a specific community of people, atau menyebar pada komunitas spesifik dari masyarakat. If the outbreak of the disease broaden further, meluas, and touches an exceptionally considerable part of the people, it is called a pandemic. Maka disebut pandemi. Ini berdasarkan analisis dari Kamus. Kemudian seperti biasa ada pula analisis dari Van Dijk dan Lakoff dan Johnson. Kemudian ini adalah contoh 5 dari kutipan pidato Donald Trump. I always treated the Chinese virus. Saya selalu memperlakukan virus Cina ini very seriously, secara sangat serius, and have done, dan melakukan a very good job, pekerjaan yang sangat bagus from the beginning, sejak awal, including, termasuk my very early decision, keputusan paling awal saya, to close the borders, untuk menutup perbatasan from China, dari China, against the wishes of almost all, yang berbeda dengan harapan kebanyakan orang. Nah, ini juga dikatakan sebagai virus Cina. Kemudian ada analisisnya sebagaimana yang sudah dilakukan seperti di atas. Ini analisis dari Van Dijk. Kemudian ini adalah simpulan dan implikasi untuk penelitian berikutnya. Conclusion, simpulan, and implications for future research, dan implikasi untuk
penelitian selanjutnya. Demikian review dari artikel Scopus kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.